Halo para siswa, bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TO yang sudah diujikan pada minggu yang lalu. Ada 20 soal semuanya. Kita akan bagi dalam dua video. Soal yang pertama diketahui pernyataan tentang teori atom, kemudian ada gambar model atomnya, maka dari pernyataan dan gambar yang diketahui, kita bisa mengetahui teori atom yang dikemukakan oleh siapa. Jawabannya adalah B. Ernest Rutherford. Kemudian nomor 2, diketahui konfigurasi elektron unsur X sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah periode dan golongannya. Kalau ingin tahu periode, berarti kita harus tahu kulit terluarnya adalah berapa. Di sini kulit terluarnya adalah 4s1 ya, berarti kulit keempat. Kemudian orbitalnya 3D, berarti kalau berakhir di orbital D, maka golongannya adalah golongan B, ya. Dan di sini berarti elektron valensinya adalah N-1, D5, kemudian NS1, ya. Di dalam tabel tentang golongan unsur, maka yang elektron valensinya N-1D5NS1 itu adalah golongan 6B ya. Jadi jawabannya di sini periode 4 dan golongan 6B. Nomor 3 yang ditanyakan konfigurasi elektron unsur X dengan nomor atom 31. Berdasarkan prinsip Aufbau bahwa urutan orbital itu dari orbital dengan tingkat energi yang terendah sampai tingkat energi yang tertinggi, maka jawabannya adalah C. Ya, dan harus diperhatikan bahwa orbital S maksimal 2 elektron, P maksimal 6 elektron, D maksimal 10 elektron, dan F maksimal 14 elektron. Kemudian soal nomor 4 tentang perkembangan sistem periodik. Sistem periodik yang menyatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom, jawabannya adalah D. Sistem periodik modern atau Moseley. Nah, nanti kalian pelajari kembali tentang perkembangan sistem periodik ya. Lanjut nomor 5. Di antara unsur yang memiliki nomor atom, maka unsur mana yang mempunyai energi ionisasi terbesar ya, dari A sampai E. Ini adalah nomor atomnya. Maka kita harus tahu dulu letak unsur A sampai E ini di dalam sistem periodik ya. Kita konfigurasikan dulu untuk mengetahui letak ya di dalam sistem periodik. Ini unsur A ya. Ibu tuliskan di sini periode dan golongan. Unsur A periodanya 2, golongannya adalah 8A. Kemudian unsur B (3S1) ya, berakhirnya berarti periode 3, golongan 1A. Kemudian unsur C periode 3 ya, golongan 2A. Kemudian unsur D periode 3 juga ya, golongan 7A. Kemudian terakhir unsur E periode 3 juga ya, golongan 8A. Oke, kita lihat sekarang letaknya di dalam periodik. Ada periode 2, ada periode 3. Kemudian ada golongan 1A. Kemudian ada golongan 2A. Kemudian ada golongan
7A, dan golongan 8A. Golongan 8A periode 2. Golongan 8A periode 2 berarti di sini unsur A ya letaknya di sini. Golongan 1A periode 3, 1A periode 3 unsur B di sini. Golongan 2A periode 3, 2A periode 3 unsur C. Golongan 7A periode 3 unsur D. Golongan 8A periode 3 unsur E. Oke. Sesuai ketentuan energi ionisasi ya. Dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah makin kecil. Sehingga jawabannya adalah A ini yang mempunyai energi ionisasi terbesar. Kemudian nomor 6, keelektronegatifan itu ketentuannya adalah dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah makin kecil, dan yang punya keelektronegatifan paling besar adalah golongan 7A. Nomor 7, diketahui ada konfigurasi elektron beberapa unsur, kemudian kita diminta menjawab pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen. Kita tahu ikatan kovalen itu ikatan yang dibentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Dan ciri khas non-logam itu elektron valensinya ya, antara 4 sampai 7 ya, itu non-logam. Coba kita lihat masing-masing elektron valensi unsur ini. Unsur P berarti elektron valensinya adalah ini ya, 1. Unsur Q elektron valensinya 4. Kemudian unsur R elektron valensinya 7. Kemudian unsur S elektron valensinya 2 ya, sesuai dengan ini ya, jumlah elektron yang keluar. Kalau elektron valensi 1 berarti dia logam, elektron valensi 4 non logam, elektron valensi 7 non logam, elektron valensi 2 logam. Berarti yang dapat membentuk ikatan kovalen adalah Q dan R yang dua-duanya non logam. Lanjut nomor 8, diketahui konfigurasi elektron A dan B, kemudian bentuk molekul yang ditanyakan. Kita harus lihat dulu di sini elektron valensinya A adalah ini ya, 2, di kulit terluar 2 dengan 2 ya, berarti 4. Elektron valensi B adalah 1 ya. Kalau di sini 1s1 ini pasti atom H. Dan ini adalah ikatan kovalen ya yang dibentuknya. Ikatan kovalen kita gambarkan unsur A punya elektron valensi 4. Berarti dia memerlukan 4 supaya terpenuhi kaidah oktet. Kemudian B, dia punya elektron valensi 1. Ya, kalau unsur B membutuhkan 1 elektron untuk memenuhi kaidah duplet. Berarti bagaimana bereaksinya, berikatannya? Seperti ini. Ini pasangan elektron yang dipakai bersama-sama ya, atau PEI-nya. Sehingga bisa digambarkan seperti ini. Berarti mempunyai PEI, pasangan elektron ikatannya 4. Kemudian PEB-nya nggak punya ya, 0. Karena unsur A tidak punya elektron yang tidak dipakai, tidak punya pasangan elektron bebas. Jadi sesuai tabel bentuk molekul atau geometri molekul yang PEI-nya 4, PEB-nya 0, atau ditulisnya seperti ini, AX4 ya, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Lanjut nomor 9, ini adalah bentuk molekul CCl4 ya. C itu nomor atomnya 6, Cl itu nomor atomnya 17. Kalau dikonfigurasikan berarti elektron valensinya C adalah 4. Elektron valensi Cl adalah 7 ya.
maka C dan Cl akan berikatan seperti ini. Ya, dia punya PEI 4, pasangan elektron ikatan, dan tidak punya PEB. PEB-nya 0 ya. Berarti menulisnya AX4. Maka dari opsinya yang cocok adalah B. Tipe molekulnya AX4, PEB-nya 0, sudutnya 109,5 derajat, dan tetrahedral. Nomor 10 ini tentang daya hantar listrik larutan ya. Yang ditanyakan adalah elektrolit kuat yang mana. Ciri elektrolit kuat seperti kita tahu bahwa lampunya menyala ya, menyala terang sebetulnya. Kemudian ada gelembung gas, dan derajat ionisasinya bisa 1 atau hampir 1 ya. Dari ciri elektrolit kuat yang paling sesuai di antara data di dalam tabel adalah data nomor ini ya, 1 menyala, ada gelembung gas, alfa-nya 1. Kemudian yang nomor 4 menyala, ada gelembung gas, alfa 1. Berarti 1 dan 4 jawabannya adalah E. Nomor 11 ini tentang hukum dasar kimia, tentang stoikiometri. Diketahui di sini logam besinya 1,68 gram ya. Direaksikan dengan larutan asam klorida, maka yang ditanyakan volume gas hidrogen. Kita harus hitung dulu molnya dari besi. Mol besi itu adalah massa per AR 1,68 per 56 sama dengan 0,03 mol. Yang ditanyakan volume gas hidrogen, maka kita akan cari mol gas hidrogen dengan perbandingan koefisien ya. Koefisien hidrogen adalah 1 di sini. Kemudian koefisien besi juga 1. Jadi 1 per 1 dikali molnya besi 0,03. Jadi sama dengan 0,03 mol. Kemudian volume gas H2 pada keadaan standar atau keadaan STP berapa ya? Adalah N dikali volume molar. N-nya adalah 0,03. Volume molar untuk keadaan standar adalah 22,4 liter. Jadi jawabannya adalah 0,672 liter. Atau yang E. Ya, demikianlah pembahasan sampai dengan nomor 11. Kita akan lanjutkan ke video pembahasan bagian 2 ya. Terima kasih.